de re re na re na Ada keladi dan juga ada begonia. Kenapa dibarengin? Karena memang tanaman ini hampir sama aja sih, bisa dirawat berbarengan dan juga bisa menggunakan media tanam berbarengan juga. Disimak, oke? भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो परा जग से हो Ini adalah begonia, tanaman hias yang hampir sama dengan karakter keladi. Ya, sama ditempatkan di tempat yang panas, dia juga bisa sebetulnya. Yang penting diadaptasi sejak awal. Nah, ini udah rimbun banget. Tadinya sih kecil, cuman ya mungkin udah hampir 1 tahun ini dibiarkan tanpa dipotong. Jadi dibiarkan aja sesuai pertumbuhannya, dan alhasil udah seperti ini. Nah, banyak banget yang kemarin-kemarin juga hobi terhadap begonia, dan kadang ada juga yang kebingungan cara perawatan dan cara memperbanyaknya. Makanya disimak, karena lumayan sih bagi yang pemula, lumayan ada ininya, ilmu yang ya kemungkinan bisa dimanfaatkan juga. Dan ini sih sebetulnya udah banyak banget yang memperbanyak seperti ini. Di video terdahulu bahkan udah ada juga, namun sekarang dibikinin lagi video yang seperti dulu. Nah, ini cara memperbanyak dan mudah sekali. Ini media tanamnya terbuat dari tanah yang udah gembur, yang udah subur, terbuat dari campuran sekam yang udah fermentasi, dan juga dari sedikit dari abu bakaran sampah yang tentunya organik ya. Nah, ini pilih aja salah satu, tapi yang udah tua ya diambil. Jadi diambil, silahkan dipotong. Ya lebih bagus sih yang udah ada akar angin, namun kalau misalkan nggak ada, cukup potong aja dan ambil yang kira-kira udah tua, tinggal ambil aja sembarang. Yang penting lihat aja yang sekiranya udah lumayan, udah batangnya udah agak keras, jangan yang terlalu lembek karena itu cenderung akan busuk. Nah, seperti ini tinggal ambil dan pilih di antara yang terbaik ya, yang sekiranya paling subur. Nah, udah seperti ini, dan nanti tinggal disimpan di media tanam yang udah disediakan. Dan ketika menunggu pertumbuhan, silahkan aja sih simpan di tempat yang teduh, namun jangan terlalu lembab atau cenderung basah karena dia rentan akan busuk. Asal diingat aja ya, perlu diingat kalau begonia ini mengandung banyak air di batang dan juga di daun-daunnya. Jadi harus hati-hati, karena kalau misalkan dia terlalu banyak air, kemungkinan cepet banget untuk busuk. Nah, perlu diingat juga ya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kalau misalkan dirasa media tanam kurang air, silahkan aja disiram. Dan untuk penyiraman silahkan aja kalau keadaan seperti ini, apalagi musim hujan ya nggak perlu disiram juga, karena kalau misalkan musim panas ya 2 hari sekali juga bisa, tergantung di lingkungan sobat semua. Jadi yang penting juga
yaitu dites, ya pegang aja, kalau misalkan ya udah agak kering silahkan. Nah ini cucian dari fermentasi cucian beras sobat semuanya. Bagi pengikut yang udah lama di Al Kampung Channel pastinya udah pada paham ya. Jadi selalu aja diikutin seperti ini. Jadi fermentasi cucian air beras dikasih di setiap tanaman, baik itu tanaman yang seperti begonia ataupun keladi, sama aja sih. Makanya kalau misalkan yang ngikuti pasti udah nggak heran ya, pupuknya hampir sama aja. Kenapa hampir sama? Ya supaya pada semangat untuk ya memiliki tanaman hias ataupun tanaman lainnya. Jadi nggak usah ribet, satu pupuk bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Nah ini seperti biasa, jadi andalanku yaitu pupuk-pupuk yang dibuat sendiri, yaitu yang terbuat ya hampir bisa dikatakan ini organik sobat. Tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, komen, share-nya, terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Al Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Al Kampung Channel sobat semuanya. Nah seperti ini penampakannya udah bagus banget dan banyak banget yang suka terhadap begonia jenis ini. Kalau nggak salah ini namanya begonia silver, mohon maaf kalau misalkan kurang tepat. Dan ini gampang banget untuk diperbanyak karena dia nggak rewel, termasuk begonia jenis yang ini cocok untuk pemula karena udah beberapa kali percobaan ini jarang sekali mengalami kebusukan. Dia cocok di tempat yang teduh, di tempat yang full sinar matahari. Dia sebetulnya dia bisa bertahan, yang penting diadaptasi sejak awal ya, sejak kecil diadaptasi di lingkungan yang pengen sukai tempat penyimpanannya. Jadi ya harus pandai-pandai untuk menyimpannya, jadi tanamannya nggak gampang kebakar atau juga gampang busuk ya, seperti itu ya. Untuk penyakit sih ya kebanyakan ini dari jamur putih di batangnya, dan ini lumayan juga rentan untuk kebusukan. Nah untuk menanganinya cukup disimpan di tempat yang sering terkena sinar matahari. Kalau misalkan ya panas banget di lingkungannya, ya udah cukup sampai jam 10 pagi aja disimpannya. Nah untuk dari ini ya, dari binatang seperti ulat ataupun belalang, dia tidak terlalu suka sih terhadap si begonia. Namun terkadang ada juga sih ulat, cuman ulat tertentu aja. Nah ini juga rimbun banget dan hampir potnya udah nggak kelihatan saking subur dan bagus. Jenis ini emang bagus sih. Dan kalau misalkan untuk jadi tanaman gantung, jenis ini bagus juga. Cuman aku belum pernah sih untuk buat tanaman gantung dari begonia ini. Cuman yang lain sih pada bikin dan nanti menjuntai dan bagus banget sih. Untuk sobat pemula, tanaman ini, begonia ini bisa dipadu-padankan dengan tanaman yang lainnya. Nah yang hampir sejenis ini bisa juga dengan peperomia dan juga begonia, keladi, aglonema juga hampir sama aja sih. Jadi kalau misalkan 4 tanaman tersebut ya media tanam dan perawatannya hampir sama. Jadi jangan kesulitan karena memang tanaman ini tanaman yang sengaja dibikinin video seperti ini supaya sobat semua jadi semangat untuk memiliki tanaman hias dan tidak ribet sama sekali karena media tanam dan perawatan hampir sama aja. Begonia jenis ini semakin banyak asupan sinar matahari semakin bagus aja terlihat warna daunnya. Oke, ada tips berikut ini. Beberapa video sekarang jadi ada tambahannya dan seolah-olah nggak nyambung. Padahal nyambung karena memang sekarang ada juga yang selalu usul tolong bikinin atau referensikan bunga-bunga yang cocok untuk lebah madu dan juga apiari. Nah ini salah satu bunga yang dipilihin, direkomendasikan untuk ya penghobi lebah madu dan juga apiari. Kenapa bunga seperti ini? Nah ini salah satu bunga yang nggak ada musimnya dan juga bisa bertahan lama. Nah beberapa ya pengalamanku ini lebah banyak banget yang suka ngerebunin bunga ini. Nah contohnya seperti ini namanya Nusa Indah dan ini gampang banget ditanam
untuk perbanyakan silahkan di steak atau juga lebih bagus sih dicangkok ya. Dan ini ada seperti mahkota dan juga mungkin mengandung serbuk dan disukai banget. Mudah-mudahan video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke.